Saya Zaki dari Angkatan 9. Di ini kita akan melakukan kegiatan vertical rescue. Vertical rescue adalah teknik penyelamatan ketinggian. Meliputi 3 kegiatan, yaitu 1. Hauling, 2. Lowering, dan 3. Suspension. Hauling adalah memindahkan korban dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Lowering adalah menurunkan korban dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Suspension adalah memindahkan korban dengan media sejajar lebih tinggi atau lebih rendah. Oke, perkenalkan, nama saya Odin, saya dari Angkatan 8. Saya akan memperkenalkan beberapa alat yang digunakan untuk vertical rescue. Yang pertama ada tali Carmentel semi statis. Yang kedua ada tali tambahan yang memiliki panjang 10 meter. Dan ada full body harness. Yang selanjutnya yang cukup wajib ada adalah tali webbing. Selanjutnya lagi ada sejumlah puli. Selanjutnya ada foot ascender. Dan yang terakhir akan saya perkenalkan adalah ada fall arrestor. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Himatu Kusna dari Angkatan 9, ingin menyampaikan materi tentang Search and Rescue, mencari dan menolong. Tujuan SAR ialah mencari dan menolong dengan cara efektif dan efisien. SAR haruslah cepat, cermat, dan cekatan. Anggota unit SAR haruslah berpikir dan bertindak secara cepat. Yang kedua, membuat strategi dengan cermat. Yang ketiga, melaksanakan strategi itu dengan cekatan. Faktor yang memperlambat kegiatan SAR: yang pertama, kurangnya informasi; yang kedua, kurangnya komunikasi; yang ketiga, kurangnya tanggung jawab dan disiplin. Organisasi yang dikenal di Indonesia: 1. Basarnas, Badan SAR Nasional; yang kedua, KKR, Kantor Koordinasi Rescue; yang ketiga, SKR, Koordinasi Rescue. Tahapan dalam operasi SAR: yang pertama, tahapan kekhawatiran; yang kedua, tahapan kesiagaan; yang ketiga, tahapan perencanaan; operasi; yang kelima, akhir misi. Selamat pagi, perkenalkan saya Afid Panji dari Divisi Rescue. Ini kita sedang melakukan pemasangan ancor, pemasangan 2 buah ancor di sebelah situ dan sebelah sini 2 titik. Kita akan melakukan suspensi. Suspensi itu memindahkan antara satu tempat ke tempat lain secara horizontal, jadi menggeser ke kanan dan ke kiri. Dan itu kuncinya talinya itu harus kencang. Kenapa harus kencang? Karena dia kalau tidak kencang dia akan melengkung. Semakin kencang main tali ya, ini main utama tali itu, tali utama yang kita lalui menggunakan puli atau double puli. Ini harus kencang. Karena kalau kita tidak kencang, otomatis tali akan melengkung dan akan menyusahkan korban untuk berpindah tempat. Ya, ini sekarang kita akan melakukan pemasangan ancor dengan cara katrol. Terus tarik.
Oke, jadi kita untuk mengencangkan tali utama kita menggunakan sistem Tyrolean Traverse. Bisa dilihat di sini sistemnya. Perkenalkan, nama saya Vilani Aris Junior, saya dari Angkatan 9. Pelaksanaan SAR dapat berupa 1. Operasi pencarian tanpa operasi pertolongan. 2. Operasi pertolongan tanpa operasi pencarian. Dan ketiga, operasi pencarian dan dilanjutkan oleh operasi pertolongan. Ada 8 tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, briefing pencarian. Kedua, pemberangkatan. Ketiga, perjalanan. Keempat, pelaksanaan pencarian. Kelima, bila menemukan sasaran. Keenam, apabila perlu adanya pergantian seru. Dan ketujuh, penarikan seru. Dan kedelapan, briefing. Yang dimaksud briefing ini adalah briefing ulang. Briefing pada operasi pencarian yaitu 1. Situasi. 2. Cuaca. Ketiga, area pencarian. Dan keempat, pola pencarian. 8 kelompok utama dalam pola pencarian. Yang pertama, track line. Kedua, paralel. Ketiga, creeping line. Dan keempat, square. Keenam, kontur. Ketujuh, flare. Kedelapan, humming. Ya, kali ini kita sudah membentangkan tali, cuman ini kurang kencang, tapi nggak apa-apa, kita udah ada versinya menggunakan 2 buah askender. Nah, ini kita menggunakan askender itu biar kita itu tidak melorot ketika main tali utama ini. Kita ini melengkung. Ini ketika posisi korban duduk. Jadi sistemnya seperti ini. Oke, silahkan. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Nah, ini untuk memindahkan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Dalam pelaksanaan PPKD diperlukan prinsip patut yang harus dimiliki. Patut. Pa. Menolong diri sendiri. A. Amankan korban. P. Tandai tempat kejadian. U. Usahakan hubungi tim medis. Dan yang terakhir, T. Tindakan pertolongan. Tujuan PPKD adalah 1. Mencegah maut atau menyelamatkan nyawa. Kedua,
mencegah kondisi lebih buruk atau cacat dari korban. Ketiga, menunjang penyembuhan. Tematika pertolongan pertama. Yang ke-1, jangan panik. Kedua, jauhkan dan hindari korban dari kecelakaan berikutnya. Yang ketiga, periksa kondisi pernafasan dan denyut jantung korban, pendarahan. Kelima, perhatikan tanda-tanda syok. Keenam, jangan terburu-buru membawa korban. Dan yang terakhir, segera pindahkan korban ke pusat medis untuk mendapatkan pengobatan yang selanjutnya. Posisi mantap adalah posisi yang diberikan kepada korban yang tidak sadarkan diri, tapi masih memiliki pernafasan atau tujuan posisi miring mantap. 1. Mencegah terjadinya aspirasi. Kedua, memberikan kondisi yang stabil kepada korban. Yaitu materi BPGT yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya, yuk kita praktek. Untuk praktek hari ini kita akan menurunkan korban dari atas dan turun ke bawah menggunakan sistem ya begitu ya kawan-kawan ya. Oke. Secara perlahan dan manusiawi. Selanjutnya kita akan menaikkan korban dari bawah ke atas menggunakan sistem hauling. Oke. Terus nama saya Denia Putri Widianingrum dari Angkatan 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap mental selama pencarian. Suatu kesalahan umum bagi para pemula adalah bahwa dengan bergerak sejajar secara otomatis, area akan terliput dengan cermat. Padahal dengan jarak penyapuan yang sempit, suatu akan
terlewati bila pencari tidak mengamati dengan sepenuh perhatiannya. Bila bentuk pencarian ini kita anggap sesuatu yang menarik, maka akan lebih efektif hasilnya. Kesungguhan, perhatian, sikap yang agresif dalam mengawasi merupakan komponen yang berharga bagi kerja yang efektif dan efisien. Ya, untuk praktek selanjutnya kita praktek dengan sistem yoyo. Jadi rekan kita itu dari bawah naik ke atas menggunakan sistem yoyo. Teknik pencarian, perencanaan pencarian yang spesifik dan bervariasi. Kesemuanya ini berkisar antara 5 mode. 1. Preliminary mode mengumpulkan informasi-informasi awal. 2. Mode membatasi garis untuk mengurung orang yang hilang agar tetap ada di search area. Detection mode memeriksa tempat-tempat yang dicurigai. Tracking mode mengikuti jejak-jejak kaki, rintisan, tumbuhan. Evacuation mode memberikan perawatan kepada korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini dengan saya. Di sini saya Afif Fandi ya. Kita akan berbincang-bincang sedikit kegiatan alam yang tadi kita lakukan. Untuk apa kita itu melakukan kegiatan-kegiatan itu? Untuk mengantisipasi jika ada amit-amit nyuwun sewu kecelakaan yang tidak diinginkan. Kecelakaan seseorang pendaki yang terjun dari jurang, terpleset. Di akhir-akhir ini kita emang sering terjadi pendaki-pendaki yang kurang safety seperti itu. Nah, ini kita tadi melakukan kegiatan vertical rescue, meliputi dari tadi ada suspensi, memindahkan korban dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk ketika posisinya di alam, ada halang rintang seperti jurang, seperti sungai, dia bisa melewati dengan aman dengan teknik
suspensi. Terus untuk teknik hauling, ketika posisinya si korban dia terpleset ke jurang, dia dinaikkan dengan sistem hauling. Dia dari bawah diangkat ke atas untuk dievakuasi. Dan sebaliknya teknik lowering itu ketika posisi korban di atas dan harus turun ke bawah menggunakan sistem lowering, perpindahan korban evakuasi dari atas dan ke bawah. Emang teknik-teknik seperti itu emang harus dilatih terus menerus agar skill kita tetap dan masih ingat, tidak lupa dengan hal-hal yang sudah dipraktekkan. Dan untuk di dunia SAR ini, kebetulan di Arma Pala sendiri aktif di kegiatan-kegiatan SAR yang ada di Kabupaten Kendal. Biasanya kita kalau ada orang-orang tenggelam, ada orang-orang hilang, kita berpartisipasi penuh, kita mengerahkan semua apa yang kita bisa. Di dalam dunia SAR sendiri, kita emang harus kuat, tabah dan sabar, karena di lapangan itu, di alam, kita tidak tahu apa yang terjadi, dan kita harus improvisasi apa yang harus kita lakukan. Di dunia SAR sendiri, kita jangan sampai kita mengganggu. Kita punya skill apa, kita praktekkan di OPSAR tersebut, kita maksimalkan skill kita. Jangan sampai kita mengganggu jalannya operasi SAR tersebut. Etika dalam pencarian operasi SAR pun harus kita pahami ya. Untuk etika, kita jangan lupa berdoa di awal pencarian dan tetap patuhi adat dan istiadat setempat, sopan dan santun, karena kita sebagai tamu kan di alam kita. Dan untuk si korban, jangan lupa ketika kita posisi menemukan korban dalam keadaan meninggal, harus kita amankan. Amankan seperti apa? Dibawa di tempat yang aman dan harus ditutupi, karena untuk menjaga hati dan perasaan korban. Dan untuk membawanya pun harus dengan manusiawi. Terkadang ada orang yang ugal-ugalan sampai terjatuh-jatuh membawa korban. Itu yang sangat disayangkan. Untuk posisi di air mungkin kita harus safety, karena yang namanya korban udah menjadi jenazah itu pasti mengeluarkan bakteri dan virus berbahaya bagi kita. Ada teknik-teknik tersendiri untuk korban-korban di air. Mungkin lebih lanjutnya nanti kita lanjutkan di materi ruang.